Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 10 November 2024, Beta ingin memberitahukan kepada semua saudara bahwa Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar bukanlah bangsa atau wilayah atau negara yang merdeka dan berdaulat, melainkan itu adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. 74 tahun berlalu, kita semua ditipu dan dibohongi oleh permainan politik busuk dan kotor dari Jawa dan Jakarta yang terus menekan kita semua untuk akui dan mempercayai semua omongan penguasa Jawa dan Jakarta bahwa Indonesia adalah negara kita, Indonesia adalah negara merdeka dan berdaulat. Kenyataannya adalah semua tipu daya dan kebohongan belaka. Pemerintah Indonesia dari Soekarno sampai dengan Prabowo hari ini, bila berbicara mengenai Indonesia, apalagi itu menyangkut RI dan NKRI, sehubungan dengan dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 di Jakarta, maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, itu adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Berulang kali dari tahun 2023, dan sekarang sudah mencapai setahun, tidak putus-putusnya Beta terus menjelaskan bahwa Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan. Bahkan itu adalah bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara, tidak negara dan merusak negara. Indonesia alias RI dan NKRI tidak memiliki legitimasi kemerdekaan atau kedaulatan. Sekali lagi Beta ulangi, Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar tidak mempunyai legitimasi kemerdekaan dan kedaulatan. Karena hal itu telah dimiliki oleh Negara Federasi Republik Indonesia dan inilah dia. Inilah adalah sertifikat atau akte penyerahan kemerdekaan atau mutlak kepada Negara Federasi Republik Indonesia oleh pemerintah kerajaan Belanda dan disaksikan oleh UNSI pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta. Dan inilah buktinya. Ini namanya surat akte penyerahan kemerdekaan dan kedaulatan mutlak dan tidak bisa lagi dicabut kepada Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta. Inilah buktinya. Penyerahan kedaulatan, kemerdekaan dan kedaulatan. Negara Federasi Republik Indonesia yang terdiri dari 7 negara bahagian dan 9 daerah otonomi benar-benar adalah negara merdeka dan berdaulat mutlak dan tidak dapat lagi dicabut sebagaimana yang dimaksudkan pada rancangan piagam penyerahan kedaulatan pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 dari hasil-hasil Konferensi Meja Bundar dan piagam persetujuan dari rancangan Konstitusi RI 1949 dan tidak ada hubungan sama sekali dengan Undang-Undang Dasar 45 atau KUHP yang asalnya dari Dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 Jakarta. Terlalu jauh dan penuh dengan tipu daya dan kebohongan. Itu sangat-sangat kurang ajar. Ya. Untuk itu, Indonesia yang sekarang ini yang dikenal dengan sebutan RI dan NKRI, yang presidennya sekarang adalah Prabowo Subianto, tidak memiliki legitimasi kemerdekaan dan kedaulatan. Ini buktinya. Indonesia memiliki legitimasi kemerdekaan dan kedaulatan, inilah buktinya. Selain ini palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar.
Jadi sekalipun mau bicara apa juga, mau pakai model-model apa juga, mau menggunakan para profesor, doktor yang ahli di bidang hukum dan sejarah yang model apa juga, semua penipu dan pembohong. Apabila berbicara bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 45, maka itu membuktikan bahwa orang itu, profesor itu, jenderal itu, presiden itu benar-benar adalah penipu dan pembohong yang paling kurang ajar. Bikin susah orang lain dengan kata-kata kebodohannya dan penipuannya. Kalau dia bilang bahwa Indonesia negara merdeka berdaulat, berarti dia bikin susah orang lain. Dia bikin susah Papua, dia bikin susah Maluku, dia bikin susah Aceh, dia bikin susah Kalimantan, dia bikin susah Bali, dia bikin susah semua orang. Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar bukanlah negara merdeka dan berdaulat, melainkan itu adalah negara palsu, ilegal, unconstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Ya, dan karena itu disadari oleh Jokowi, disadari oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Semua presiden yang ada di Indonesia sekarang ini sadar bahwa Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar bukanlah negara mereka dan berdaulat. Hal mana membuat para ahli sejarah terpaksa harus melakukan tindakan-tindakan tambahan untuk bisa mencari jalan keluar menyelamatkan Indonesia. Salah satu di antara tindakan-tindakan tambahan itu antara lain adalah satu, petisi. Petisi ini dibuat oleh para ahli sejarah di Indonesia untuk memintakan kepada pemerintah kerajaan Belanda agar dapat mengakui Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, tapi tetap ditolak. Republik Indonesia tidak memiliki dasar. Ya. Kalau bersandar kepada proklamasi Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, maka itu artinya penipuan atau ilegal. Jadi kalau mendasari Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, maka sial semuanya. Itu permainan penipuan dan kebohongan yang sangat-sangat kurang ajar. Tetapi sekalipun beta harus bicara mengulangi sejarah dari awal sampai sekarang tentang Indonesia, itu semuanya tidak ada gunanya. Ya, ada 9 perjanjian penting internasional, semuanya tidak ada gunanya lagi, tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan itu. Semua tidak ada gunanya. Karena apa? Karena sudah dibubarkan, sudah dilikuidasi oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1950 di Jakarta, dan berlanjut sampai tanggal 21 April 1950 negara Indonesia Timur dibubarkan secara total oleh gerombolan kriminal bersenjata dari Jawa yang diperintahkan oleh Soekarno. Double standar. Ya. Indonesia tidak ada. Jadi sekalipun mau bicara, ini buktinya. Petisi. Ini petisi adalah bukti dari Indonesia sudah tidak ada. Untuk itu, kepada jenderal, panglima, menteri pertahanan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ya, Jaksa Agung, dan mereka-mereka yang dulu di bidang hukum itu, kalian harus berhati-hati dan sebaiknya tarik itu militer, tentara, TNI keluar dari Papua dan Maluku, keluar. Tidak ada gunanya. Karena itu konsep penipuan, ya, kejahatan, itu kriminal. Indonesia negara palsu. Indonesia negara palsu. Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar adalah negara palsu, ilegal, unconstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Ada yang bisa menentang apa yang beta katakan? Siapa? Siapa di antara Anda sekalian
yang memiliki status profesor, doktor bidang hukum dan sejarah, bisa membantah apa yang beta katakan. Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan. Bahkan dapat disebut sebagai negara 3 dimensi dan 5 dis. Indonesia alias RI dan NKRI adalah bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara, tindis negara, dan merusak negara. Ini kebenaran sejarah. Ini fakta hukum dan sejarah. Siapa yang bisa membantahnya? Dan siapa yang bisa menyalahi saya, beta? Dengan memberikan pernyataan kebenaran yang luar biasa ini, siapa yang bisa bilang beta bersalah? Siapa? Engkau orang paling jahat kalau berani bilang beta bersalah. Engkau orang paling busuk di antara yang busuk di dunia ini. Engkau lah lebih jahat dari Hamas dan Hezbollah yang hanya merancangkan kejahatan kepada orang yang tidak bersalah. Akibatnya menderita. Soekarno, beta sudah lihat dengan mata sendiri. Soeharto, beta lihat dengan mata sendiri. Ini manusia-manusia yang terlibat dalam membungkus dan menyembunyikan penipuan dan kebohongan sehubungan dengan Indonesia, alias RI dan NKRI. Mereka tipu, mereka bohong. Akibatnya apa jadi? Di penghujung jalan hidupnya mati dalam penderitaan. Sekarang mau sembunyi ke, mau tipu ke, mau malu ke, jambila ke, apa ke, terserah. Dan manusia-manusia model begitu semua di neraka. Karena apa? Penipu semuanya. Penipu, pembohong, pembunuh. Sekalipun MR Sumokil, Presiden Republik Maluku Selatan, Tuan Manuhutu dan menteri-menteri, anggota-anggota kabinet pemerintah Republik Maluku Selatan, kalian sudah bunuh, kalian sudah bunuh semuanya, kalian siksa. Banyak rakyat yang dibunuh, rakyat Maluku yang dibunuh oleh permainan politik busuk dan kotor di Jawa, di Jakarta. Banyak rakyat Maluku dibunuh. Tapi ingat, mereka memiliki Tuhan Yesus dalam hidupnya dan kebenaran dalam hidupnya. Mereka sekarang adalah di Firdaus bersama-sama dengan Bapak Abraham. Tapi kepada kalian yang melakukan tindakan kejahatan, pembunuhan dan aniaya terhadap orang Maluku, semua tindakan dan perbuatan kejahatan dilakukan oleh Soekarno dan Soeharto terhadap MR dan Sumokil, Presiden Republik Selatan, dan Presiden Manuhutu dan menteri-menteri lainnya. Oke, sekarang mereka sudah mati, tapi haleluya, tempat mereka ada bersama-sama dengan Bapak Abraham di Firdaus. Sementara kamu yang melakukan tindakan pembunuhan terhadap mereka, Soekarno sampai dengan Soeharto dan semua anggota militernya, ada di mana sekarang? Menderita kepanasan. Untuk itu kalau selagi hidup lebih baik minum air banyak-banyak atau minum bir banyak-banyak. So, kalau kejahatanmu yang bawa engkau sampai mampus, engkau akan hidup dalam penderitaan. Jiwamu akan dibambang. "70 tahun setelah paling kuat 80 tahun manusia hidup." Ya. Jadi jangan sombong. Jangan sombong. Ini negara hebat, negara hebat tidak ada. Indonesia bukan negara hebat. Indonesia negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan. Untuk itu jangan coba-coba cari perkara dengan bangsa manapun, karena nanti terbongkar semua rahasia tentang Indonesia. Akhirnya Indonesia dibuang, ditolak. Indonesia negara palsu. Siapa di antara para ahli hukum dan sejarah di Indonesia yang bisa membantah apa yang beta katakan? Tidak ada bukti dalam catatan sejarah Indonesia alias dari negeri yang membuktikan bahwa itu negara merdeka dan berdaulat. Tidak ada bukti, tidak ada. Karena ini sudah ada bukti. Bukti yang pertama ini tidak bisa dibantah. Anda mau tunjuk jago, Anda profesor ke, doktor ke, Anda mau tunjuk Anda itu seorang
terkemuka seperti Retno Marsudi yang sampai di PBB lalu dibatalkan. Bismillah, habis Bismillah dia menghina Israel dan segala macam. Itu orang kuno tuh, itu orang kurang ngajar itu. Sekarang apa jadi? Ingat, beta punya kata-kata, beta sudah berulang kali bilang bahwa kalau siapa menentang beta punya kata-kata ini akan lebih kejam kalau dibanding dengan perang Iran dan Israel. Beta gemetar melihat bagaimana Israel menyerang Iran dengan pesawat tempur yang begitu hebat, ratusan. Bayangkan kalau 100 pesawat jet tempur itu menyerang Iran, satu pesawat tembak 10.000 peluru. 100 kali 10.000 berapa banyak? Jadi Iran cerita dari omong kosong, semua cerita. Ya, Hamas hantam 7.000. Indonesia sukaria, hebat. Tapi ingatan, kalau satu pesawat dia muat 10.000 peluru, kali 100 dan apa jadi dengan Iran? Ya, jadi jangan anggap enteng. Pemerintah Indonesia harus jujur. Ya. Pemerintah Indonesia sekarang ini beta menghimbau kepada Presiden Prabowo Subianto, mau jadi baik segera rangkul kerjasama, cari utusan cepat, kirim utusan cepat, bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia dan Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Indonesia untuk membicarakan ini soal secara damai. Kembalikan ketua punya hak. Kalau tidak Indonesia habis total. Ya. Kalimantan itu bukan Indonesia. Bali itu bukan Indonesia. NTT bukan Indonesia. Jawa bukan Indonesia. Sumatera bukan Indonesia. Sulawesi bukan Indonesia. Itu tipu, itu bohong. Tidak ada fakta. Tidak ada satu fakta. Tidak ada bukti bahwa itu Indonesia. Kalau ngomong di karena sendiri, kalian bisa berlaku curang untuk menakutkan orang, terpaksa orang mengalah. Tapi kalau ngomong di pengadilan internasional, mau bikin apa dan? Mau bicara apa dan? Mana bukti dan? Mesti seluruh bukti. Ya. Untuk saja waktu peristiwa Pulau Siparan Legitan di ujung Kalimantan itu, Malaysia tidak menekankan bahwa Indonesia itu bukan negara merdeka dan berdaulat. Cuma pada waktu itu Malaysia bilang bahwa Indonesia negara palsu. Bagaimana? Ya. Itu baru berbicara bahwa itu dua pulau itu pada waktu Inggris mau London di Malaysia, mereka duluan singgah di dua pulau itu, menanamkan perlengkapan mereka di situ, baru menuju ke Malaysia, sehingga itu bagaimanapun juga itu adalah wilayah Malaysia. Ya. Untung saja Malaysia tidak bilang Indonesia negara palsu, ilegal dan unconstitusional dan skandal kedaulatan. Kalau tidak gigit jari, semua diambil. Ya. Semuanya diambil. Brunei yang kecil saja, Brunei kecil, merdeka. Lalu kalian bilang Maluku itu kecil, kalian bilang Papua itu kecil. Lalu kalian bilang Indonesia negara merdeka. Otak di mana? Otak di kepala atau di mana? Pertimbangkan ini baik-baik, ya. Ini buktinya. Petisi. Sarjana dari sejarah Indonesia merasa khawatir, merasa bimbang, merasa luar biasa. Ketakutan besar buat Indonesia di masa depan. Indonesia tidak memiliki status kemerdekaan, tidak ada. Indonesia itu benar-benar negara palsu, ilegal, unconstitusional serta skandal kedaulatan. Ya. Ini dia legitimasi kemerdekaan dan kedaulatan negara Federasi Republik Indonesia. Lain dari negara Federasi Republik Indonesia, itu negara palsu, negara tidak benar, ilegal, bahkan dapat disebut sebagai negara 3 dimensi dan 5 dis.
Melalui kesempatan ini, beta menghimbau kepada Presiden Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bahwa bila berbicara mengenai Indonesia, tapi kalau itu di luar bingkai negara Federasi Republik Indonesia, maka itu adalah Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Ya. Untuk itu jangan pernah marah beta yang salah. Beta tuntut, beta punya hak berdasarkan kebenaran sejarah dan fakta hukum internasional. Indonesia tidak bisa dituntut, dan Indonesia juga tidak bisa menuntut, karena semuanya salah. Ya, untuk itu sangat memalukan kalau Menteri Luar Negerinya Retno Marsudi seenak saja bilang kutuk Israel, itu terlalu kurang ajar. Ya, negaranya tidak ada, ku omong gede, mesti cari muka ke PBB untuk sembunyi-sembunyi langkah, kirim pasukan, malah kirim pasukan 12.000 lebih banyak pasukan manapun di dunia ini ke Palestina. Israel tidak takut kalian, tidak. Akhirnya nama Indonesia hebat, katanya Indonesia. Tapi ingat, mau tinggikan nama itu sampai di langit sekalipun akan jatuh juga ke bumi karena salah. Ya, ingatan ini kata, salah itulah yang membuat kalian hancur. Salah dan tidak benar itulah yang membuat kalian hancur. Dari tahun 2000, beta sudah katakan, setelah Maluku jatuh dalam penyerangan jihad dan radikal Jamaah Islamiyah, bukan sedikit orang yang mati. Presiden Prabowo harus lihat ini, harus tahu ini. Peristiwa penyerangan jihad dan radikalisme, ya, dan Jamaah Islamiyah menyerang Maluku yang disponsori oleh TNI dan Polri, jangan lupa ini. Korban jiwa di rakyat Maluku bukan sedikit. Korban jiwa bukan sedikit. Jadi jangan lupa itu. Jangan sekali-kali lupa itu. Jangan pura-pura lupa. Ya, kalian sangat bersalah, sangat berdosa dalam hal ini. Untuk itu kutuk akan berlaku atas diri kalian semua sebagai pemerintah kalau tidak cepat sadar akan hal ini. Harus cepat sadar. Makanya pada waktu itu beta sudah katakan, kalau sampai beta punya tanah air dikuasai oleh kejahatan ini, maka Indonesia memasuki sudut keberingan dan bercokol dalam tulah ketimpangan. Dan sekarang bukan lagi memasuki, tapi sedang berada pada sudut kemiringan, tinggal sedikit lagi hancur lebur. Untuk itu beta bilang, sebaiknya perang seperti Iran dan Israel supaya tahu bagaimana caranya, mau tangkis ke, mau lari ke. Tapi kalau menentang apa yang beta katakan di beta punya mulut ini, karena beta bicara ini asal kebenaran, beta sen tipu, beta sen bohong, sen. Kamu orang itu manusia-manusia penipu dan pembohong. Biar pakai pakaian bagus, ke pakaian general, ke pakaian malaikat, kamu orang itu penipu dan pembohong yang paling busuk. Ya, bunuh orang sesuka maunya saja. Semoga Presiden Prabowo Subianto kembali mencek peristiwa pembunuhan terhadap Presiden Republik Maluku Selatan, ya, di Pulau Seribu. Coba cek itu kembali. Di manakah letaknya kesalahan Republik Maluku Selatan dan Presiden Sumokil? Di mana letak kesalahannya? Kalau itu menyangkut RI dan NKRI. Terlebih lagi kalau itu berhubungan dengan KUHP 1958.
Ya, cek itu baik-baik. Dari tempat ini beta minta kepada Presiden Prabowo Subianto, tolong membuat penyelidikan kembali terhadap tindakan pembunuhan terhadap Presiden Republik Maluku Selatan, MR Sumokil. Di mana kesalahannya? Terlebih lagi, terbaca pada pasal 96 sampai 110 dari KUHP RI 1998 yang asalnya dari Dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 2009 di Jakarta. Jadi, pada hari ini, tanggal 10 November 2024, beta memintakan kepada Presiden Prabowo Subianto, tolong menyelidiki tindakan pembunuhan, ya, penembakan secara biadab dan kurang ajar oleh TNI terhadap Presiden Republik Maluku Selatan pada tanggal 12 April 1966 di Jakarta. Di manakah dan bagaimana dan kenapa sampai beliau dinyatakan bersalah? Di mana kesalahan RMS? Indonesia itu salahnya 100% salah. RMS itu benar 100% benar. Bagaimana caranya kalian bilang kami salah? Sedangkan kalian yang salah. Semoga pernyataan beta ini mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengadakan kembali penyelidikan bahwa benarkah Republik Maluku Selatan itu bersalah dan Presiden Republik Maluku Selatan MR Sumokil itu bersalah atau tidak. Beta sekarang tuntut, ya, RMS tidak ada punya salah sedikit pun dengan Indonesia, karena Indonesia juga tidak ada. Indonesia sudah tidak ada, Indonesia sudah dibubarkan. Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar adalah negara palsu, ilegal dan angkosional serta skandal kelautan dan tidak bisa menyalahi RMS, tidak bisa. Dan karena itu melalui kesempatan ini beta menghimbau sekali lagi kepada Presiden Republik Indonesia atau NKRI Prabowo Subianto, sebelum Anda melangkah jauh dalam urusan ini, tolong selidiki kembali status mutlak dari negara Republik Maluku Selatan dan status mutlak dari RI dan NKRI. Apalagi kalau menggunakan Undang-Undang Dasar 45 dan KUHP 58 untuk menyalahi RMS, itu salah total dan tidak dapat dibenarkan. Ya, tidak dapat dibenarkan. Semoga pernyataan beta hari ini mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto, dan beta harap bahwa Presiden Prabowo Subianto betul-betul tidak sebodoh itu, tidak. Dia termasuk manusia yang memiliki kemampuan berpikir yang cukup jernih. Untuk itu, mau atau tidak mau, persoalan Republik Maluku Selatan dan pembunuhan terhadap Presiden Republik Maluku Selatan harus diselidiki kebenarannya. Ya, kami tidak setuju karena RMS tidak bersalah. Yang salah itu Indonesia. Indonesia itu salah 100%. Sedangkan RMS itu benar 100%. Ya. Nah, demikianlah pernyataan beta hari ini untuk mengingatkan pemerintah Indonesia dan terlebih lagi kepada Gubernur Maluku, Kapolda, Pangdam 16 Patimura, Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan di Ambon, dan para jaksa dan hakim di Ambon semuanya, termasuk semua anggota DPRD di Ambon, dan semua mahasiswa dari Universitas Patimura di Ambon. Ingatlah dan sadarlah bahwa Republik Maluku Selatan bukanlah wilayah atau bagian dari Indonesia. Apalagi kalau itu menyangkut RI dan NKRI, sama sekali tidak ada hubungannya. Ya, karena kalau berbicara mengenai RI dan NKRI, itu artinya negara palsu, ilegal, angkosional serta skandal kelautan, atau negara yang dibangun dalam negara, tidak negara dan merusak negara. Hal mana sesuai dengan KUHP 58 dan Undang-Undang Dasar 45. Itu bukti nyata dari konsep negara palsu. Semoga pernyataan beta ini mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto untuk segera
menyelidiki kembali tindakan dan perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh Soekarno-Soeharto terhadap Presiden Republik Maluku Selatan M.R. Sumokil pada tanggal 12 April 1966 sehubungan dengan KUHP pasal 96 sampai 110. Baca itu. Dan kalau sampai itu berlaku, itu salah total. Karena peristiwa RMS tidak ada hubungan di Indonesia, dan peristiwa RMS tahun 1950 dan diadili dengan Undang-Undang 58 itu kurang ajar. Ya, itu hukum bodoh. Untuk itu segala bentuk hukum dan undang-undang di Indonesia sekarang ini itu namanya hukum sontoloyo, hukum bodoh, ya, hukum tipu daya, hukum kriminal, hukum kejahatan. Manusia bejat dengan itu hukum. Barang siapa berbicara mengenai KUHP dan Undang-Undang 45 sebuah di Indonesia itu terlibat dalam kriminal internasional. Ya. Undang-Undang 45 dan KUHP itu bukti nyata dari kriminal internasional. Untuk itu beta menghimbau, memintakan sekali lagi kepada Presiden Prabowo Subianto, semoga persoalan ini dapat diselesaikan secara damai daripada kita akan berhadapan di pengadilan internasional. Ya, memang beberapa tahun yang lalu pada masa Jokowi dia telah mengirimkan seorang jenderal Doni Burnado untuk bertemu dengan Presiden Republik Maluku Selatan. Dan dalam percakapannya beta sendiri tidak tahu itu bicara apa. Ya, nah, sekarang yang kesempatan ini beta memintakan kepada Presiden Republik Indonesia atau NKRI Prabowo Subianto, segala macam kegiatan yang mungkin Anda sibuk dengannya, tapi jangan lupa ini, persoalan RMS harus diselesaikan. Dan beta percaya Anda termasuk orang yang cukup memiliki kapasitas yang luar biasa. Ya, buang jauh-jauh itu pikiran-pikiran kriminal seperti Soekarno-Soeharto, buang. Datanglah dengan sikap seorang anak bangsa yang jujur dan bersih. Mari kita bicara menyelesaikan ini soal. Sekalipun sakit dalam ketemu punya jiwa, nah itu sudah membunuh orang banyak, menyusahkan orang banyak, dan merugikan orang banyak. Tapi bisa kita selesaikan secara damai. Demikianlah pernyataan beta hari ini untuk mengingatkan pemerintah Indonesia, dan beta punya saudara semuanya di Maluku, dan kepada semua anak-anak Maluku yang berada di polisi dan tentara, hati-hati dengan sikap kalian. Jangan seenak saja menyusahkan saudara-saudaramu, karena semua akan dipertanggungjawabkan. Dari beta, Bung Anies Warinusa, pemimpin tertinggi Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan, yang terimalah salam kebangsaan kami. Mena Muria. God bless RMS.